Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan pretest PPG. Contoh soal nomor 1. Paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintah yang stabil. E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Pembahasan. Keutamaan paham integralistik sebagai bentuk dari semangat nasionalisme kebangsaan Indonesia adalah negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain. Keutamaan dalam perhimpunan seluruh bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Persatuan antara pemerintahan dan rakyat. Contoh soal nomor 2. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Pembahasan. Semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Contoh soal nomor 3. Kita dapat menerapkan sikap patriotisme dan nasionalisme, yakni dengan melakukan beberapa hal seperti berikut ini. 1. Mengikuti kegiatan gotong royong membangun pos kampling. 2. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama. B. Melestarikan budaya. C. Memelihara nilai-nilai luhur. D. Menghormati nenek moyang. E. Saling menghargai dan tolong-menolong. Pembahasan. Gotong royong, saling tolong-menolong, dan menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Memelihara nilai-nilai luhur. Contoh soal nomor 4. Perwujudan dari sikap patriotisme di bidang Hankamnas dapat terlihat pada A. Ikut serta dalam memerangi musuh. B. Memberikan harta benda kepada negara. C. Membantu TNI dalam memberantas kejahatan. D. Berjuang untuk meraih cita-cita bangsa. E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Pembahasan. Sikap patriotisme yang nampak pada bidang Hankamnas terlihat pada sikap dan perilaku rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Hal ini berkaitan dengan kewajiban negara untuk ikut serta dalam usaha bela negara sebagai komponen cadangan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Rela berkorban demi mempertahankan keamanan wilayah negara. Contoh soal nomor 5. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. B.
Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. C. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda. D. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. E. Melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Pembahasan. Apabila permasalahan yang terjadi adalah suasana bertetangga memanas dan tidak nyaman, maka solusi yang tepat adalah mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Misalnya, dengan cara mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan deklarasi damai, memasang spanduk yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang tertib, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Contoh soal nomor 6. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Pembahasan. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Contoh soal nomor 7. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Pembahasan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi yang paling tepat adalah dengan memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Dengan melakukan hal tersebut, berarti telah mendukung program pemerintah, dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas untuk saat ini. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas, karena saya harus inovatif. Contoh soal nomor 8. Suatu hari, Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing, sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka, kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun, Anda ingat, pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus, dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B.
Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto, kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Pembahasan. Soal di atas memiliki indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita komunikasikan dahulu sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Contoh soal nomor 9. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah A. Ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. B. Tidak terlintas di benak sedikit pun, sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. C. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. D. Terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. E. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip, memegang kejujuran, dengan tidak melibatkan diri dalam hal-hal buruk yang dapat merugikan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Tidak terlintas di benak sedikit pun, sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Contoh soal nomor 10. Rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda. A. Mendengarkan saja rekan Anda dimarahi. Setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi atasan. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, mampu bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat, berlaku jujur dan mengakui kesalahan, merupakan bentuk dari kesadaran diri dan komitmen terhadap peraturan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Contoh soal nomor 11. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga, saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga tentang hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor tentang hasil keputusan rapat. E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Pembahasan. Notulen merupakan suatu daftar resmi dalam hal siapa yang akan menjabat pada suatu jabatan tertentu. Hal ini bersifat rahasia, sehingga Anda tidak boleh membocorkannya kepada siapapun sebelum dikeluarkan pengumuman resminya.
Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Contoh soal nomor 12. Seorang oknum staf HRD perusahaan menawarkan bantuan kepada saya untuk bisa diterima menjadi karyawan di tempat tersebut dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap saya adalah A. Menerima tawaran tersebut sebab persaingan memang sangat ketat. B. Mempertimbangkan terlebih dahulu segala sesuatunya. C. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. D. Menolaknya karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rizki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. E. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang integritas diri, menunjukkan pribadi yang memiliki prinsip dengan tidak melakukan kecurangan dan menjalankan aturan yang telah ditentukan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menolaknya, karena saya ingin diterima dengan cara yang sah, bukan dengan suap, agar rizki saya sebagai karyawan nanti tetap halal. Contoh soal nomor 13. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintahan. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja, karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami atau istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin, untuk mengobrol mengenai pekerjaan, dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin, memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkannya atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Pembahasan. Indikator soal di atas adalah tanggung jawab dan kesadaran diri akan peraturan yang ada. Anda dihadapkan pada masalah, tugas yang harus selesai sebelum Anda cuti. Lalu, atasan Anda mengajak ke kantin untuk membicarakan kerjaan sekaligus makan. Baiknya, Anda menolak dengan sopan, lalu menyelesaikan pekerjaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkan dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. Contoh soal nomor 14. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Pembahasan. Analisa soal tentang posisi sebagai humas. Humas bertugas menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menerima dan mencatat keluhan. Terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, keluhan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. Contoh soal nomor 15. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanannya tidak sesuai dan memarahi teman Anda sampai menyakiti hatinya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak ada urusannya dengan saya. B. Menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. C.
menenangkan ibu itu sambil menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya menyakiti hati teman saya. D. Menenangkan ibu itu dan meminta maaf. E. Marah dan mengajak teman untuk tidak melayani ibu itu. Pembahasan. Dalam melayani, kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan, dan selalu bertanggung jawab dengan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menenangkan ibu itu, lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Contoh soal nomor 16. Pada pertemuan keluarga, dalam rangka merayakan Hari Idul Fitri, maka saya akan A. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan pengembangan masa depan saya. B. Mengarah pembicaraan pada hal-hal yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan saya. C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaik-baiknya. D. Menunggu kesempatan untuk penawaran pengembangan masa depan. E. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan saya. Pembahasan. Konteks dalam soal adalah pertemuan keluarga. Sikap positif yang paling tepat adalah berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaik-baiknya. Untuk opsi A, B, dan D, kurang tepat disampaikan saat ada pertemuan keluarga. Untuk opsi C, paling tepat, karena menunjukkan kita bersikap positif dan ramah dengan cara menjamu tamu sebaik-baiknya. Untuk opsi E, kata menunjukkan kelemahan saya, menunjukkan sikap kurang percaya diri dengan kemampuan kita. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu sebaik-baiknya. Contoh soal nomor 17. Siang ini, Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian, ada seorang kakek-kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Minta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Pembahasan. Kita harus memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan berorientasi kepuasan pelanggan. Dalam kasus di atas, kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada yang lain terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Contoh soal nomor 18. Saya memiliki tetangga yang sangat tidak saya suka karena sering membicarakan hal-hal yang buruk tentang saya. Kebetulan, bulan ini pertemuan RT di lingkungan saya akan diadakan di rumah orang tersebut. Saya akan A. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa. B. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk mengklarifikasi semua cerita buruk tentang saya. C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. D. Tidak menghadiri pertemuan RT tersebut. E. Hadir sebentar saja dalam pertemuan RT tersebut. Pembahasan. Sebagai warga yang baik, maka hendaknya tetap menghadiri pertemuan dan segera mungkin memperbaiki hubungan agar kedepannya tidak terjadi masalah yang lebih buruk. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Tetap menghadiri pertemuan RT tersebut seperti biasa dan menggunakannya untuk memperbaiki hubungan saya dengan orang tersebut. Contoh soal nomor 19. Anda merupakan seorang waiter pada sebuah restoran.
Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain. Jika tadi dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Minta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Pembahasan: indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab Anda. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.